Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI LCD Magelang, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti Renungan 79. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang telah tiba pada pembacaan di kitab 1 Samuel. Kita akan merenungkan satu tema, hati yang tersakiti. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran hidup seorang wanita bernama Hana. Hana mengalami banyak pengalaman di mana hal-hal yang dia alami itu menyakiti hatinya karena dia tidak punya anak. Kemudian madunya yang bernama Penina di ayat 6 dan 7 dalam kitab 1 Samuel 1 dituliskan bertahun-tahun menyakiti kehidupan Hana. Saya akan bacakan ya. 1 Samuel 1 ayat 6 dan 7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana mengalami hal-hal yang menyakitkan bertahun-tahun dilakukan oleh Penina. Dan bukan hanya itu saja yang menyakiti hatinya. Bahkan suaminya sendiri, Elkana, tidak dapat memahami apa yang dirasakan oleh Hana. Kita dapat melihatnya pada ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Elkana tidak cukup dapat memahami apa yang dirasakan oleh Hana. Hana bersedih karena dia tidak mempunyai anak. Dan apa yang dilakukan Elkana juga justru menyakiti hati Hana. Dan itu sebabnya Hana yang mengalami pengalaman menyakitkan itu kemudian bereaksi. Tadi kita sudah membaca ya di ayat 7. Dia menangis, dia tidak mau makan, dia tidak dapat berbuat apa-apa, merasa tidak berdaya. Dan kadangkala ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa di mana kita disakiti oleh orang-orang yang kita harapkan, orang-orang yang dekat, orang-orang yang kita harapkan dapat memahami kita, ada perasaan-perasaan yang sama yang kita bisa alami seperti Hana, merasa tidak berdaya, ya merasa tidak punya harapan. Tetapi dari kisah ini mari kita belajar apa yang dilakukan oleh Hana. Meskipun awalnya ya dia dalam keadaan tidak berdaya, tetapi kemudian kita melihat ada dua hal yang sangat istimewa yang kita bisa belajar dari Hana. Dalam keadaannya ketika dia tersakiti, ya Hana dalam permasalahannya kemudian belajar. Yang pertama, dia berbagi. Apa yang dibagikan? Dia bagikan perasaannya, kesedihannya, masalahnya, kesusahannya. Ya, yang pertama tentunya kita belajar Hana membagikan perasaannya, permasalahannya kepada Tuhan melalui doa. Kita bisa melihat di ayat 10, 12, dan 15. Saya akan bacakan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ayat 15. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana memberi contoh ketika dia mengalami hal yang menyakitkan dan itu menyedihkan hatinya. Dia membawa tangisannya, kesedihannya, kesusahannya kepada Tuhan. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan dalam tangisannya tadi kita sudah membaca, dia lakukan itu terus-menerus. Dan hari ini kita bisa belajar, waktu ada permasalahan yang menyakitkan kita, bagikanlah itu kepada Tuhan di dalam doa. Karena ketika kita membawa kesusahan kita kepada Tuhan, Dia mendengar. Tetapi Hana bukan saja berbagi perasaannya kepada Tuhan di dalam doa, dia juga menceritakannya kepada orang yang tepat, membagi permasalahannya, perasaannya kepada orang yang tepat. Kalau kita membaca kisah ini di 1 Samuel, Eli memperhatikan saat Hana berdoa. Imam Eli memang sempat salah mengira bahwa Hana itu kemudian seolah-olah seorang yang mabuk. Ya, tetapi kemudian Hana menceritakan apa yang menyakitkan hatinya itu kepada Imam Eli. Ya, ayat 15 dan ayat 16 saya akan bacakan. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Sampai di situ. Ayat 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama.
Hana menceritakan isi hatinya, perasaannya kepada Imam Eli, dan Imam Eli adalah orang yang tepat. Kemudian Imam Eli memberi jawaban kepadanya, ayat 17, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ya, ketika kita mengalami hal-hal yang menyakitkan hati, ya, mari belajar bagikan perasaan kita kepada Tuhan di dalam doa, dan juga jangan ragu menceritakannya, membagikannya kepada tentunya kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang kita bisa percaya, supaya apa yang kita rasakan itu kemudian dapat lebih lega, dapat kemudian berkurang perasaan-perasaan yang memberatkan hatinya. Itu sebabnya kita lihat ketika Hana mau membagikan apa yang menjadi kesedihan, kesulitan hatinya, ayat 18. Dia mengalami kelegaan ya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ketika dia tidak menanggung kesedihannya sendiri, tidak menanggung rasa sakitnya sendiri, tapi membaginya dalam doa kepada Tuhan, membaginya kepada orang yang tepat, Hana memperoleh kelegaan. Yang kedua, Hana bukan saja membagikan apa yang dia rasakan, tetapi dia juga bertindak. Dan tentunya tindakannya dengan iman. Ya. Hana punya menerima hal-hal yang menyakitkan dari kata-kata bahwa dia tidak punya anak. Hana bisa saja diintimidasi oleh hal-hal yang menyakitkan, dan dia kemudian membenarkan dirinya, oh ya benar aku nggak punya anak. Dia bahkan menyalahkan dirinya, wah aku ini nggak punya anak, aku nggak akan punya harapan. Tetapi kita belajar dari Hana, dia tidak mengizinkan kata-kata yang menyakitkan itu mengintimidasi dirinya, tapi dia justru menaruh iman dalam hatinya. Kemudian dia mengatakan hal yang sebaliknya. Ketika kata-kata yang menyakitkan berkata dia tidak punya anak, Hana menaruh di dalam imannya, aku punya anak. Itu sebabnya dia kemudian mengatakan itu di dalam doanya. Kata-kata kemenangan, kata-kata yang baik. Ya, Hana mengatakan di dalam doanya, bahkan dia berjanji kepada Tuhan. Saya bacakan ayat 11, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Apa yang dikatakan Hana adalah sesuatu contoh yang sangat baik. Ketika ada kata-kata yang menyakitkan mungkin diberikan kepada kita, dikatakan kepada kita, itu bisa saja kemudian menjadi sesuatu yang mengintimidasi. Tapi mari belajar dari Hana. Katakan kata-kata kemenangan, katakan kata-kata yang sungguh positif. Jangan izinkan kata-kata yang menyakitkan itu kemudian mengintimidasi kita. Mungkin engkau mendengar kata-kata yang menyakitkan yang mengatakan bahwa engkau tidak berharga. Tapi katakan kepada dirimu, Tuhan menciptakan aku berharga dan aku berharga di mata Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang mengintimidasi, menyakitkan kita, kemudian mengatakan bahwa kamu tidak mampu, kamu tidak bisa lakukan apapun. Tapi katakan dengan iman, bersama dengan Yesus, aku mampu, aku bisa lakukan segala sesuatu. Kita belajar dari Hana. Dia mengatakan dengan iman, dia tidak mengizinkan apapun yang menyakitkan itu mengintimidasi kita. Dan kita melihat ketika dia bertindak dengan iman, bahkan dia berjanji, ayat 20, apa yang dia janjikan, apa yang dia inginkan, ya kita dapat melihat ketika dia mengucapkannya, Tuhan mengingatnya, Tuhan memberkatinya. Kemudian kita dapat melihat ayat 20, ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan mengingat kepada Hana, ayat 20, setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya kepada Tuhan. Waktu Hana ya mengatakan kata-kata yang sungguh-sungguh penuh iman, dia bertindak dengan iman, dia tidak mengizinkan apapun yang negatif ada dalam hidupnya. Tuhan mengingatnya, Tuhan memberkatinya, sehingga dari pembacaan kita dapat melihat Hana diberkati dengan seorang anak, Samuel namanya. Dan kita dapat belajar kitab Samuel mencatat bagaimana Hana diberkati dengan seorang anak yang menjadi nabi yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dan Hana menepati janjinya. Dia berikan Samuel itu untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi orang yang dipakai Tuhan. Bapak Ibu, hal-hal yang menyakitkan dapat diubah
Kenapa? Saat kita merespon dengan baik, kita merespon dengan iman, bagikan kesedihan, kesulitan, apa yang menyakitkan kepada Tuhan dalam doa, karena Dia mendengar, kepada orang-orang yang tepat, supaya ada nasihat-nasihat yang baik. Dan kemudian bertindaklah dengan iman, hal-hal yang baik yang kita katakan, dan ada berkat Tuhan bagi kita. Kitab 1 Samuel pasal 2 mencatat, Hana bukan saja menjadi seorang ibu dari seorang nabi yang istimewa, tetapi dia juga diberkati dengan anak-anak yang lainnya. 1 Samuel pasal 2, saya akan bacakan ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kisah ini Hana dibuka dengan hal-hal yang menyakitkan, tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Kenapa? Ada seorang wanita yang ketika dia disakiti, dia kemudian mau bertindak, membagikan perasaannya, dan kemudian bertindak dengan iman. Hari ini apapun yang mungkin sedang menyakiti hati kita, mari belajar untuk dari pelajaran hidup Hana. Dan saya percaya kalau Hana memperoleh kemenangan, memperoleh penghiburan, kekuatan dari Tuhan, setiap kita yang berharap kepada Tuhan pun akan memperoleh kekuatan yang sama. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat di dalam Tuhan. Mengalami penderitaan, kesulitan apapun, firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 14 berkata demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ketika kita bersemangat terus di dalam Tuhan, ada pertolongan, ada kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dapat belajar dari firman-Mu. Meskipun ada kadangkala ada peristiwa-peristiwa yang dapat menyakitkan bagi kami, tapi kami dapat memilih untuk memberi respon yang baik, untuk belajar membagikan perasaan kami di dalam doa kepadamu, bahkan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dan mengambil tindakan-tindakan iman dengan tepat, karena kami percaya Engkau mendengar, Engkau memberkati, dan Engkau menyertai, Engkau sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar bagi kami, memberikan pertolongan, karena tidak ada yang mustahil bagimu. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang mungkin ada dalam pergumulan-pergumulan, kemenangan, kekuatan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih atas kehendak-Mu ya Bapa, yaitu supaya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang melihat anak-Mu dan yang percaya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Engkau membangkitkan kami pada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.